Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Teman yang kompak. Rusa, gagak, tikus, dan kura-kura hidup bersama. Mereka hidup dalam satu rumah. Setiap hari, mereka mencari makan bersama, kemudian mengumpulkan makanan tersebut di rumah. Setelah itu, barulah mereka menikmati makanan itu bersama-sama. Mereka hidup saling mengasihi. Tetapi hari ini saat mereka pulang ke rumah, mereka tak menemukan rusa. Tikus, gagak, dan kura-kura sudah tiba lebih dulu di rumah. Padahal biasanya rusalah yang selalu pulang lebih awal. Pasti terjadi sesuatu dengan rusa. Sudah sore begini, kenapa rusa belum pulang? Biasanya dia sudah pulang, ujar kura-kura cemas. Coba kau cari rusa, gagak. Barangkali dia tersesat. Dengan terbang kau akan lebih cepat menemukan rusa, pinta tikus. Gagak pun mencari rusa. Rupanya rusa terperangkap dalam jaring pemburu. Hal itu membuat Gagak cepat-cepat pulang dan langsung melaporkannya kepada teman-temannya. Rusa tak mungkin bisa lepas kalau kita tak menolongnya. Ayo lebih baik kita ke sana. Aku akan mengerat jaring pemburu itu, ucap tikus. Kemudian mereka pun berlari menuju rusa yang terperangkap. Tikus segera menggigit jaring pemburu tersebut sehingga rusa bisa bebas. Lantas mereka segera bersembunyi. Rusa bersembunyi di semak-semak, sementara tikus masuk ke dalam tanah. Tak lama kemudian pemburu itu datang. Kemana hasil buruanku? Bagaimana bisa ia lepas dari jaringku? Seru pemburu geram. Ia melihat jaringnya rusak karena gigitan tikus. Kemudian ia kembali mencari rusa. Di kejauhan, ia melihat kura-kura. Rupanya kura-kura masih berjalan menuju tempat rusa ditangkap. Kura-kura bertemu dengan pemburu. Kali ini kura-kuralah yang ditangkap oleh pemburu. Kura-kura itu dimasukkan ke dalam tas pemburu. Mengetahui hal itu, rusa pura-pura terluka dan mengerang. Pemburu pun melempar tasnya, lalu berlari menuju rusa. Sementara itu, tikus segera membuka tas si pemburu untuk menyelamatkan kura-kura. Saat pemburu sudah dekat, rusa yang pura-pura terluka langsung bangun dan berlari dengan sangat kencang. Pemburu mencoba mengejar rusa, tetapi tak berhasil. Tidak lama kemudian, rusa sudah sampai di rumah, disusul gagak, kura-kura, dan tikus. Berkat kerjasama dan kekompakan mereka, akhirnya mereka selamat dari incaran pemburu. Pesan moral dari dongeng ini adalah, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jika dikerjakan bersama-sama, pasti akan terasa ringan. Kekompakan itu diperlukan dalam persahabatan. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Dua pemburu yang beruntung. Di sebuah desa, hidup dua kakak beradik. Mereka adalah pemburu yang sering mendapat keberuntungan. Suatu hari,
Mereka pergi ke hutan untuk berburu rusa. Di sebuah padang rumput, mereka melihat beberapa ekor rusa sedang makan. Seharian mereka berusaha menangkap rusa-rusa itu, tapi tidak satu rusa pun tertangkap. Saat malam telah tiba, mereka membuat ranjang bambu yang panjang. Mereka tidur dengan saling menempelkan kaki. Tujuannya agar mereka bisa saling mengawasi bagian belakang mereka. Malam itu, seekor gajah mendekati dua pemburu yang sedang tidur. Gajah mengira dua pemburu itu adalah makhluk berkepala dua. Gajah terkagum-kagum dan memanggil binatang lainnya untuk melihat makhluk berkepala dua. Berkumpullah para binatang mengelilingi dua pemburu. Seekor kura-kura tidak bisa melihat karena terhalang. Ia menaiki gajah agar bisa melihat. Tapi ia terjatuh dan menimpa kaki dua pemburu. Dua pemburu kaget dan bangun dari tidurnya. Para binatang juga kaget dan mulai lari berhamburan. Saat itu, seekor rusa mati terinjak dan seekor lagi terjebak dalam semak belukar tapi masih hidup. Dua pemburu segera menangkap rusa yang masih hidup dan memasak rusa yang sudah mati. Beruntung sekali mereka. Esoknya, dua pemburu pulang dengan membawa rusa yang masih hidup. Kepada penduduk desa, mereka membagi-bagikan daging rusa dan menceritakan tentang keberuntungan mereka. Semua orang ikut senang dengan keberuntungan mereka. Begitulah dua pemburu itu selamanya mendapatkan keberuntungan. Mereka pun selalu membagi-bagi hasil buruannya. Pesan moral dari dongeng ini adalah orang yang baik dan sering berbagi akan banyak mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Dalam hidup ini kita harus ringan tangan dalam membantu orang lain, sebab setiap orang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Burung hantu dan angsa. Angsa hidup di sebuah danau yang indah. Air danau itu sungguh jernih. Banyak ikan yang hidup di sana, sehingga angsa tak perlu jauh-jauh mencari makan. Angsa sungguh senang tinggal di danau itu. Suatu hari, seekor burung hantu melewati danau tersebut. Burung hantu itu melihat angsa yang cantik sedang berenang. Hal itu membuat burung hantu berhenti di salah satu dahan pohon. Pohon yang dekat dengan danau. Indah sekali sayap angsa itu. Andaikan aku bisa berteman dengannya, ucap burung hantu. Angsa melihat bayangan burung hantu di dalam air. Ia pun memanggil burung hantu itu. Sedang apa kau di sana? Kemarilah, ucap angsa. Burung hantu sangat senang. Rupanya, angsa tidak hanya berbulu cantik, tetapi juga baik hati. Mereka pun akhirnya berteman. Berhari-hari burung hantu tinggal di pohon dekat danau. Banyak sekali cerita yang mereka habiskan saat itu. Mereka saling berbagi hingga menjadi teman baik. Burung hantu senang berteman dengan angsa, pun sebaliknya. Namun, setelah beberapa hari tinggal bersama angsa, burung hantu merasa rindu dengan rumahnya. Burung hantu lalu pamit kepada angsa. Burung hantu rindu dengan rumahnya yang sudah beberapa hari ia tinggalkan.
Jika kau rindu denganku, datanglah ke rumahku. Rumahku ada di ujung hutan ini, ucap burung hantu. Kemudian mereka pun berpisah. Beberapa hari kemudian, angsa merasa rindu dengan burung hantu. Ia ingin mengunjungi burung hantu, kemudian angsa pun terbang ke ujung hutan. Setelah beberapa lama, sampailah ia di ujung hutan. Burung hantu tinggal di salah satu pohon di sana. Mereka pun melepas kangen. Keduanya banyak bercerita tentang hari-hari mereka. Hingga burung hantu sadar bahwa ada seorang pemburu yang sedang mengintainya. Burung hantu kemudian mencoba mengeluarkan suara yang membuat pemburu itu ketakutan. Pemburu itu membidikan peluru ke arah rumah burung hantu. Burung hantu bisa melepaskan diri, namun angsa mati tertembak. Hal itu membuat burung hantu merasa sangat sedih. Dia harus kehilangan sahabat terbaiknya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan suka menyakiti binatang, sayangilah binatang, karena mereka sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.